Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam madani ya. Salam daripada Borneo. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, yaitu cawangan pertama belakang Maybank Alam Mesra ya. 3M Auto Workshop Alam Mesra. 3M Auto Workshop Tuaran ada lagi baru kita buka berapa bulan. Sekarang saya di Alam Mesra. Jadi alhamdulillah hari ini kita ada satu perkongsian yang menarik, di mana konten ini lebih bercorak edukasi, bukan tutorial, bukan yang bersifat teknikal lah. Dia bersifat edukasi saja, yang mana kita kena alert tentang isu-isu berkenaan dengan kenderaan yang akan dibincangkan berkenaan dengan 7 keburukan auto start stop engine. 7 keburukan auto start stop engine ataupun start stop engine lah, ataupun ASSE, auto start stop engine, bukan push start engine tu. Okey, jadi untuk membahas lebih lanjut seperti biasa, apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini ada 7 keburukan, jadi kita akan bahas satu-satu. Jadi mohon maaf jika video ini agak panjang, tetapi dia berbaloi ya. Alhamdulillah dia bermanfaat insyaAllah. Dia akan menyelamatkan duit Anda beribu-ribu ringgit sekiranya kita mengambil alert benda ni, mengambil perhatian tentang isu-isu yang akan dibincangkan, yaitu 7 keburukan ya, ASSE ataupun auto start stop engine. Jadi apakah keburukan ASS ini? Ada 7. Yang pertama sekali masalah bila kita pakai start. Pertama sekali saya rasa kita perlu pahami dulu apa itu ASS ini. Dia salah satu sistem yang dimana modul tu dia berkorelasi dengan push start button. Tujuan dicipta adalah untuk menjimatkan minyak. Kononnya lah, menjimatkan minyak sebagai satu langkah untuk menyahut cabaran yang minyak sekarang ini makin mahal lah mungkin ya. Tetapi soalan dia sekarang, adakah ASS ini, auto start stop engine ini, sesuai untuk negara kita yang beriklim panas dan juga hujan? Beriklim panas dengan hujan, adakah dia sesuai digunakan teknologi ini di Malaysia ataupun di Asia Tenggara? Kalau di Jepun barangkali, kalau di Eropah barangkali sebab ada musim salji ya, tidak perlu pakai aircon ya. Jadi itu yang pertama kena bahas. Yang kedua, adakah ASS ini benar-benar menjimatkan minyak mengikut mengikut teori engine combustion inline itu sendiri. Combustion inline maksudnya pembakaran dalaman. Adakah dengan cara kita mematikan, menghidupkan ketika jam ataupun ketika kita berhenti di lampu trafik itu menjimatkan? Itu kita akan bahas. Jadi yang ketiga akan dibahas juga, adakah SSS ini ataupun auto start stop engine ini benar-benar ya, benar-benar orang bilang mesra alam tanpa memberikan efek sampingan yang lain. Maksudnya alam sempurna tapi banyak efeknya yang tidak bagus. Adakah dia relevan? Satu, dengan cuaca di Malaysia. Yang kedua, benarkah ini saja langkah-langkah penjimatan minyak yang boleh dibuat oleh engineer? Kenapa engineer perkenalkan auto start stop engine ini? Adakah ini salah satu cara untuk penjimatan minyak? Benarkah? Adakah dia fakta ataupun auta? Atau adakah cerita sahaja? So kita akan bahas dulu keburukan dia. 7 keburukan auto start stop engine, dan kita akan cerita kelebihan dia. Kelebihannya tidak banyak. Keburukan dia banyak. So kita akan mulakan sekarang. Poin pertama saya adalah keburukan yang pertama adalah starter dia. Yang pertama sekarang saya ada bahas di sini. Auto start. Ini saya ada table di sini, ya. Keburukan yang pertama adalah masalah starter. Oke, starter ini adalah kita crank engine. Proses kita crank engine, memulakan aci angle. Untuk kita pusing aci angle, ya, aci angle itu kita perlu starter. Tetapi kena ingat, di dalam starter itu dia ada apa? Dia ada solenoid. Dia ada coil, dia ada carbon. Alright, di hadapan kita ini ada satu starter. Coba kita tengok ini starter. Kita nampak ini starter. Di dalam starter ini dia ada carbon ya. Kita tengok di sini.
Ini karbon dia, kita nampak. Kalau kita nampak ya. Alright, kita buka dulu. Alright, kita buka nih. Karbon dia tidak buka, saya punya budak nih. Kita hold dulu, saya kasih nampak dulu. Oke, jadi sekarang ini yang dikatakan karbon pandai habis nih. Ketika kita, sebab dia duduk ini macam, ini saya kasih keluarkan, duduk begini, ya. Dia duduk seperti ini. So, karbon nih, dia punya panjang lebih kurang setengah inci. Jadi kalau kita main start ya terus, kita bayangkan kalau kita dari rumah sebelum ada start stop engine. Oke, mungkin ada orang yang tidak paham itu start stop engine itu macam mana. Mungkin kameramen boleh ke sini. Bukan push start button ya. Start stop engine ini. Ini kereta ya. Nih. Ini push start button. Ini push start button. Ini namanya button auto start off nih. Tapi syarat untuk ada ini mesti ada push start button. Jadi sekarang isunya bukan di push start nih, isunya di sini. Dia tekan brake, begini, tekan brake, mati engine. Untuk ada kemudahan ini. Jadi apakah keburukan auto start engine ini? Yang pertama, starter cepat habis karbon dia. Kerana apa? Ya, di dalam starter tu dia ada karbon di mana panjangnya lebih kurang setengah inci saja. Pendek saja, tengok ni. Pendek saja. Coba kameramen tengok ni. Pendek saja. Bayangkan, mungkin starter ini kereta lain. Ini bukan kereta XZ, ini kereta Triton ya. Ataupun Wigo. Tapi kita imagine dia karbon lah. Sebab semua starter dia ada karbon. Karbon ini dia tidak panjang Mungkin kalau kita hari-hari start dia akan pertama begini. Jadi 2 positif, 2 negatif nih. Dia duduk sini. Untuk pusingkan di sini nih. Karbon tu di sini. Jadi 2 positif, 2 negatif. Karbon ini pasti akan habis disebabkan oleh faktor penggunaan yang terlalu kerap, starter yang terlalu banyak kali nih. Jadi karbon ini cepat habis ke tidak? Coba imagine kalau kita dari rumah, contohlah rumah kita di Indah Permai, pergi KK, hanya 2 kali start saja. Jika tidak ada push start ASSI tadi, auto start stop engine tadi. Jika tiada ASSI, mungkin orang tu pakai ini mungkin 6-7 tahun. Tapi bila ASSI ini ada, auto start stop engine, ada, karbon ini cepat habis. Walaupun karbon tu orang bilang, walaupun dia mungkin menggunakan starter berkualiti tinggi, tapi itu kualiti tinggi macam mana pun kalau hari-hari digasak berjalan daripada Indah Permai ke KK mungkin atau berapa puluh kali satu hari, kali dengan 1 minggu, kali dengan berapa hari, mungkin karbon Anda cepat habis. Itu keburukan yang pertama, di mana karbon ini adalah medium perantara untuk memusingkan stator. Stator yang ini stator dia. Nih bukan stator. Dalam stator itu ada stator. Ini namanya. Yang ini coil. Ini pembangkit nih coil ya. Nih untuk menghasilkan coil nih. Nih medan magnet untuk pusing yang ini. Ini coil penghasil medan magnet. Jadi dia akan pusing, tapi dia perlu karbon. Masalah setiap kali dia hidup, pasti karbon akan berkurang. Jadi jangka hayat starter akan berkurang. Itu yang pertama. Jika 7 keburukan, yang pertama adalah masalah starter cepat habis karbon. Sebab karbon itu dia tidak panjang, yaitu lebih kurang setengah inci sahaja. Jadi mungkin orang yang ada aktifkan auto start button ini daripada UA ataupun daripada KK, siapa orang Sabah, daripada Indah Permai ke Kota Kinabalu, hanya 2 kali start. Tapi bila ada push start button ini kita berhentikan, dia pandai off. Mungkin sampai 10 kali. Kalau 10 kali jam, 10 kali lah start. Itu sekali jalan. Balik lagi 10 kali, sudah 20 kali. Berapa kali karbon itu akan haus, cepat haus lah. Sebab karbon ini bersifat pandai habis. Disebabkan oleh faktor on off. Oke, itu yang pertama. Keburukan yang pertama ialah starter cepat habis karbon dia. Yaitu starter pandai masalah. Oke, dia bekerja keras. Yang kedua, masalah bateri. Semua bateri dia ada CCA. Oke, fungsi bateri adalah menyimpan cas. Dan bateri ini dia ada size macam ini sekarang NS60. Oke, NS60 bacaan tetap 12 volt. Tetapi CCA-nya tidak sama walaupun voltasenya sama. NS60 dengan NS40 sama tak voltage? Voltage sama. Ya, voltasenya sama tapi CCA-nya tidak sama. Jadi kalau bateri balik-balik kita stop, balik-balik kita start, stop. Ketika kita stop tuh, alternator ini dia perlukan ampere tinggi. Alternator yang ini kameramen. Apa jadi bila balik stop bateri yang kalau brand dia cikai-cikai punya brand lagi, kereta bateri punya CCA akan menurun. CCA ini maknanya current cool ampere.
Nih, ya. Dia CCA akan menurun. So, bateri punya kekuatan bergantung kepada CCA. Bukan bergantung kepada voltage semata-mata, bukan bergantung pada ampere semata-mata. Tetapi ketika kita crank, dia mesti voltage-nya 8 ke atas, baru dianggap bateri Anda bagus. Tetapi jika penggunaan tuh berkali-kali, bateri dipakai, sebab starter berpusing perlukan bateri. Bateri itu dipakai dalam satu hari mungkin 10 kali start. Tapi sebelum ada push start ASS ini, dia hanya 2 kali pergi kerja, sekali balik kerja, sekali. Jadi hanya 2 kali, paling maksimum pun mungkin 4 kali. Tapi dengan adanya penggunaan yang kerap, menyebabkan bateri punya CCA makin menurun. Mungkin bateri yang lain pakai 1,5 tahun, mungkin Anda 1 tahun saja. Ataupun Anda pakai 1,5 tahun, sepatutnya kawan-kawan yang lain mungkin pergerakan sama dengan Anda ya, faktor lain tetap. Ya, dia pakai 2 tahun sebab dia jarang menggunakan starter, balik-balik crank. Bateri ini menyimpan cas, dan cas itu pula bergantung kepada susunan plate timah di dalam, dan juga seterusnya bergantung kepada cara kita mengguna. Jadi mungkin bateri jangka hayatnya makin berkurang. Jadi mungkin crank cool ampere ini akan menurun. Kalau dulu mula-mula kita beli bateri, oke, tahun pertama kalau kita crank menggunakan voltage, kita uji menggunakan voltage bukan menggunakan ampere, dia 9, 10. Lama-lama kita crank, kita uji multimeter, kita crank lagi, ya, dia akan menurun. Contoh sekarang kita begini. Oke, kasih hold dulu. Oke, assalamualaikum. Sekarang ini kita ada satu Honda, bateri dia, kameramen. Bateri dia bukan kita promote lah. Ini bateri dia, kita tengok bacaan dia, voltage-nya sama. 12.09 voltage. So, kita bawa pergi auto yang DC punya, bawa pergi voltage, siapa yang ada multimeter begini, kita boleh cek bateri ini punya CCA menggunakan kaedah voltage. Jadi bila voltage-nya tuh di atas 8 ketika dia crank, sekarang 12, belum start 12. Oke, kita akan start kereta ini. Oke, sekarang 12. Oke, start. Oke, dia 9, betul? Oke, start, stop. Oke, kita mau tahu bateri ini menggunakan multimeter. Sebenarnya kita gunakan clamp ampere, tapi tidak ada clamp, kita gunakan multimeter. Sebab clamp ampere-nya tidak ada, so kita gunakan Kita gunakan multimeter saja untuk tahu ampere kereta ini sehat ke tidak. CCA ini macam kesihatan kita lah, antibodinya kuat ke tidak, simpan cas ke tidak. Inilah. Oke, sekarang kita tengok bila bacaan dia 8 ke atas, maknanya bila dia crank, oke, dia crank, maknanya bateri itu masih bagus. Tapi kalau 8 voltage ke bawah, bateri ini tidak lama lagi mati sendiri. Maknanya daya simpan cas itu tidak kuat sudah. Oke, sekarang 12, oke, crank. Tengok sini. 9. Maknanya 9 masih oke. Itu cara kita mengenal pasti bateri oke. Tapi bayangkan hari-hari kita start, Jadi efeknya CCA akan berkurang. CCA namanya crank cool ampere. Tetapi kalau kita tidak ada clamp ampere, kita menggunakan multimeter, yaitu multimeter menggunakan voltage. Bolehkah tidak guna voltage untuk tahu CCA-nya? Sedangkan CCA itu kan ampere. Ampere maknanya jumlah elektron yang masuk dalam satu massa. Boleh kita gunakan voltage di mana parameternya bila 8 voltage, maknanya dia masih oke CCA-nya bateri itu. Tapi kalau dia tidak oke, dia mesti 8 voltage ke bawah. Jelas Jadi keburukan orang yang menggunakan stop button nih adalah salah satu adalah bateri cepat habis. Oke, bateri cepat habis. Di mana crank CCA-nya pandai menurun. Sebab kerap sangat kita start, sikit-sikit mau start, sikit-sikit mau start. Jadi CCA-nya akan menurun. So, CCA itu boleh diukur dengan 2 kaedah. Satu menggunakan clamp ampere, yaitu lagi menggunakan multimeter, di mana parameternya 8 voltage ke bawah ketika kita crank, mananya ke atas, mananya oke. 8 voltage ke bawah, mananya ampere-nya, bateri itu CCA-nya on the way sudah mau rosak. Dia bukan rosak total, dia macam kalau orang dia lumpuh separuh badan sudah itu bateri. Tidak mati, kalau mati tidak boleh crank. Dia on the way mau rosak. So kita boleh tengok bateri kita menggunakan kaedah tadi. Siapa ada multimeter boleh buat sendiri di rumah. Kita mau tahu, ini bateri kita ini bila lah ajalnya nih. Tidak apa, suruh satu orang start, satu orang letak pergi voltage DC. Kalau satu orang pergi crank, kalau bacaan ketika crank dia 8 voltage ke atas, 8 kah, 9 kah, 10, 11 kah, tidak mungkin 12 lah, so power tengah dipakai. Kalau 8 ke atas, bateri Anda masih sehat. Tapi kalau kita crank 8 voltage ke bawah, bateri Anda on the way mau rosak sudah. Kalau kita crank lagi 4, mati. Bagus kopi tukar bateri sebelum hari raya. Nanti di time-time kita makan ketupat, dia mati itu bateri. Itu cara kita crank. Macam mana kalau kita tidak ada clamp ampere bos, tidak ada clamp tuh. Itu mahal tuh, mau dijepit di sini. Kita tengok ampere situ. Tidak ada. Tidak apa. Pakai multimeter pun boleh. Ada saya ajar tadi. Bawa pergi DC, cucuk positif negatif, opkan engine.
Asal 12 volt, bila kita crank dia, bacaan ketika crank itu berapa? Kalau dia 8 ke atas, masih bagus. Terpayalah terpengaruh dengan yang jual bateri lah. Oke ya. Alright, kita teruskan, itu keburukan yang pertama. Jadi apa kaitan dengan stop engine nih? Dialah benda itu mati dihidupkan. Berapa kali dah mau hidup? Hidup mati. Bilang Piramli berapa kali dah sudah mati hidup balik lah. Jadi akan mengurangkan nilai CCA dia. Sedangkan untuk crank ini dia perlu CCA yang bagus. CCA yang bagus mesti kalau ikut voltage 8 voltage ke atas ya. 8 voltage ke atas ketika kita crank. Kita tidak crank memang 12. Tapi bila kita crank itu dia mesti 8 ke atas. Oke, jelas Itu masalah yang kedua bila ada auto start engine nih. Oke, masalah ketiga. Oke. Masalah ketiga ini sudah, masalah pertama tadi status sudah dibahas, masalah ketiga bateri. Bateri kerap sangat dipakai. Alright. Bateri tidak dipakai pun tidak boleh juga, masanya jangan terlalu kerap lah. Oke. Masalah yang ketiga adalah masalah mounting engine. Oke, kalau kita pikir, kenapa pula start-stop itu boleh merosakkan mounting engine? Ingat, mengikut hukum fisik, benda yang mula-mula hidup tuh perlu gegaran yang kuat, perlu vibration yang kuat, secara berterusan. Bayangkan saya cerita tadi daripada Indah Permai, sehingga ke KK berapa kali dah itu mounting bergegar kuat. Pasal pada mula-mula engine, aci angle diputarkan oleh flywheel menggunakan starter. Aci angle itu mana yang ada ombo tu, dia bergerak itu perlukan vibration yang kuat. Vibration yang kuat secara berterusan akan melemahkan sistem getah tadi. Mounting engine tu pegang engine. Yang pegang engine itu dibuat daripada apa? Dibuat daripada getah dan besi. Tapi di antara besi di luar dengan besi dalam ada getah. Getah itu dia bersifat orang bilang elastik. Tapi kalau dia sudah selalu digoyang-goyang, vibrate terlampau lama, dia akan koyak, lama-lama pecah. Buktinya ini. Ini adalah salah satu mounting engine. Ini mounting engine yang asal engine punya tidak lower seperti ini. Nampak nih? Nampak? Goyang-goyang sudah. Boleh ditarik-tarik. Tapi bukanlah punca pasal pusat auto start kalau memang ajalnya sudah sampai. Tapi kita bayangkan, jika vibration itu terlalu banyak kali dibuat, banyak berterusan, ya memanglah benda ini akan rosak juga walaupun tiada ESSI. Tetapi jika ada tambahan lagi yang mula-mula hidup. Sebab ketika engine hidup, gegaran yang paling kuat adalah masa mula-mula hidup. Jadi hari-hari, setiap hari mungkin 8 kali hidup tuh kereta. Balik lagi 8 kali, 16 kali bergegar kuat. Sebab gegaran yang paling kuat ketika mula-mula engine hidup. Macam kita tendang bola lah. Kita tendang bola, tenaga paling kuat masa tendang bola. Tapi kalau bola sudah berpusing, tak payah tendang kuat, dia berpusing sendiri. Itu hukum graviti dia. Jadi ketika hasil hidup mati, hasil hidup bergegaran ini begini, lama-lama dia akan koyak dan akan free. Tapi jangan salahkan saya bilang inilah puncanya. Inilah puncanya dia jadi begini. Jadi tidak. Ini menyumbang kepada pusat auto start tadi itu, inilah puncanya. Oke? Itu kenapa? Sebab mengikut hukum fisik, bila mula-mula hidup, vibration akan kuat hidup ketika mula-mula hidup. Benda ini berlaku bertahun-tahun. Bukan hari ini kau beli kereta, saya pakai 3 tahun, oke saja. Kita tidak cerita yang hari ini jangka pendek. Kita cerita jangka panjang. Di mana CA tadi tidak mengaktifkan ESSI. Yang satu ini hidupkan ESSI dengan kereta yang sama, sisi yang sama, mounting yang sama. Tapi kenapa CA ini yang aktifkan ESS ini, mounting engine cepat koyak? Poinnya ada di sini. Asyik hidup, asyik mati, asyik hidup. Jadi gegaran itu kuat. Bila kuat gegarannya akan mempengaruhi kepada jangka hayat getah tuh. Getah ini kalau yang original ada yang ada minyak di dalam. Jangan kita samakan dengan orang putih punya mounting. Kereta-kereta Malaysia nih tidak sama. Dia punya mounting engine tidak sama. Oke, jadi selesai pasal mounting. Keburukan yang ketiga adalah masalah mounting engine cepat koyak. Oke, seterusnya masalah aircon. Macam mana pula aircon itu boleh masalah bila ada push start button? Bukankah dia pandai juga cut off? Oke, kena ingat. Benda yang bermula, aircon nih yang saya refer adalah kompresor. Nih, kompresor dipaksa bekerja. Ketika kita off aircon, ketika engine off, kompresor pun jadi off. Tapi kan kita rasa sejuk. Itu adalah saki-baki di dalam evaporator ataupun cooling coil. Oke, ini cooling coil. Oke, cooling coil ini akan membentuk ais. Dan di sini di hujung dia ada namanya thermistor yang membaca berapa tebal ais di sini dan seterusnya dia akan cut off. Persoalan dia, bila kompresor mati, boleh tak terbentuk ais di sini? Kalau ada yang sejuk pun sebab baki-baki ais. Jadi kalau tidak terbentuk ais, proses untuk membentuk ais ini akan mempengaruhi kekuatan kompresor itu sendiri untuk bekerja lebih keras.
Kompresor itu yang ini. Oke, contoh ini sekarang saya ambil kompresor, hold dulu. Alright, ini kompresor, dia akan on off. Memanglah kalau kita pikir, bukankah kalau dia tidak start engine pun dia pandai cut off? Betul. Kita cerita sekarang nih, maksudnya tenaga yang diperlukan untuk memulakan. Sebab ketika kosong ais dengan yang ada ais sudah running, sebab engine masih running. Cuma duration time untuk bentuk ais itu sahaja yang membezakan. Tapi kalau off kompresor, otomatis ais akan cair di sini dan termister akan baca untuk running balik kompresor. Proses memulakan kompresor dia perlu bekerja lebih keras. So jangka hayat kompresor mungkin akan mempengaruhi daya tahan kompresor itu sendiri. Di mana benda yang memulakan, mananya daripada dia off, dia nak hidup balik, nak bentuk ais itu dia perlukan berapa duration time. Mungkin memerlukan 3 hingga 5 menit. Tapi kalau engine hidup terus, kompresor hidup sehinggalah dia cut off, ais itu masih ada di sini. Tidak payah tunggu cair pun. Dia masih tinggal dia tambah sikit-sikit, dia cut off sekejap, dia cut off sekejap. Mananya ais masih ada, cuma dia perlu kasih tebal itu ais sebab kompresor still running dan dia cut off secara berkala. Tapi kalau dia off secara memanjang, walaupun sensor sini dapat baca menggunakan modul yang ada masalah sama ada amplifier ataupun ECU direct bagi arahan, tidak kisah. Tapi bila benda ini dia tidak ada ais, untuk bentuk balik ais ini dia perlu memerlukan masa yang panjang. Jadi untuk bentuk dia ais ini perlu kompresor bekerja dengan lebih keras. Oke, jadi saya rasa kompresor punya jangka hayat ini dia kena bekerja lebih. Jadi benda yang bekerja lebih ini akan mempengaruhi jangka hayat. Mempengaruhi jangka hayat engine itu tadi. Kompresor tadi. Kompresor punya akan lebih jangka hayatnya lebih, bukan rosak ya. Sebab benda ini memang cut off, tapi kita cerita duration time. Duration time dia di mana jika kompresor itu daripada zero, daripada tiada ais sampai dia ada ais, dia perlukan mungkin 5 hingga 10 menit banding dengan yang tidak ada cut off. Bukan tiada cut off, kompresor tengah running, cuma dia engage disengage itu tidak terlalu lama. Tapi kalau dia off, dia perlu pump balik lagi, dia perlu kompresor punya daya kerja yang lebih kuat. Oke, jadi keburukan yang keempat, masalah pun di aircon juga akan bermasalah, itu kompresor cepat rosak lah. Boleh dikatakan cepat rosak, bukan rosak ini hari. Mungkin orang lain pakai 7 tahun, kau 3 tahun sudah rosak. Sebab on off to kompresor, bukan sebab kelas magnet, walaupun dia out pun dia memang ada engage, tapi duration time yang kita cerita untuk membentuk ais di cooling coil itu tidak perlu masa panjang. Jadi untuk dia ketika dia cair tuh, termister bagi tahu cair sudah bos, panas sudah dalam, dia akan off sendiri, betul. Tapi kita cerita sini duration time pembentukan ais tadi. Jadi kompresor kena bekerja keras untuk bubut, untuk kejar ais yang setebal yang kita mau tadi itu. Berbanding dengan yang kompresor sentiasa standby. Benda yang standby dengan benda yang tidak ada zero, dia akan bekerja lebih berat, lebih keras. Oke? Alright, soalan seterusnya, masalah gearbox. Tujuan konten ini saya buat disebabkan oleh satu kereta yang dibuat Maxim ini, masalah gearbox. Masalah gearbox di mana torque converter. Oke, ketika kita pakai push start button, kita masuk D, betul? Bila kita masuk D, kan kita tekan brake. Bila dia jam, betul? Kita lepas brake, dia akan start. Oke, kita hold dulu sekejap, saya akan tengok. Oke, Assalamualaikum. Alright, masalah torque converter. Dalam gearbox, ketika kita masuk D, betul? Kita masuk D, kita tahankan brake, kita lepas dia jalan. Ketika dalam keadaan D, sebenarnya dia akan memaksa torque converter bekerja dengan lebih keras dengan sintakan. Sintakan bahasa Melayu. Dengan sentap, dengan daya sentapan yang kuat. Pasal D ini, mananya dia engage C1 and C4. Kalau dia 4 speed, C1, kelas C1 dengan C4. Tapi untuk bekerja C1 dengan C4, perlukan input shaft. Input shaft punya bersambung dengan torque converter. Dalam torque converter, dia ada 4 komponen dia. Yang pertama sekali disebut impeller. Impeller ni akan pusingkan turbine. Turbine pula akan pusingkan input shaft. Oke. Dalam input shaft ini ada lagi damper, yaitu disebut sebagai, ada namanya clutch, yaitu menyambungkan impeller dengan, menyambungkan input shaft dengan damper tadi supaya satu engine, satu gearbox. Itu 1:1. Dan kedua di dalamnya starter untuk proses mengalirkan minyak itu supaya sahala. Dalam tu, ingat torque converter fungsinya apa? Untuk menyambung dan memutuskan
kuasa engine ke gearbox. Itu kunci starter. Starter pula. Torque converter. Torque mananya kuasa, convert tu alih. Converter maknanya dialihkan kuasa engine tu ke gearbox menggunakan perantaraan itu tadi torque converter tadilah, yaitu menggunakan medium perantara minyak, yaitu minyak menggunakan kuasa hidrolik. Dan di hadapan saya ini ada satu torque converter. Oke, torque converter yang ini. Alright, ini torque converter sebenarnya dia bersatu, sehati dan sejiwa ya. Oke, dia begini. Dia begini, saya susun balik ini torque converter ya. Alright, ini saya susun begini supaya orang paham macam mana bentuk torque converter kalau tidak dibelah. Ini kita sudah potong di engineering. Alright, ini dia datang begini ya, satu biji begini. Alright, bila kita belah, bukan kita lah engineering belah, dan kita nampak apa kesan dia. Nampak kameramen, nampak ni? Dia punya impeller. Ini disebut impeller. Impeller ni dia akan bagi tenaga minyak. Minyak ni masuk sini, dia akan tendang yang ini untuk pusingkan turbine. Yang turbine yang ini. Ini turbine. Oke, saya kasih paham satu-satu. Ini kita belajar edukasi, tapi dalam yang sama kita tahu nama barang. Oke, ini barang dia gini. Dia pusing begini. Ini berpusing ikut engine. Bila dia pusing ikut engine, minyak tadi ini dia akan tendang di sini. Dia tendang, dia akan pusing yang ini. Masa dia tendang yang ini, input shaft dari sini. Ini dia masuk sini. Siap. Dia gini. Oke, dia tendang, dia masuk sini. Ini input shaft. Ini gearbox nih, yang gear 1, gear 2, gear 3, gear 4, reverse semua sini. Inilah puncak input shaft dia. Dia masuk, dia pusing nih. Nampak? Kameramen? Nampak? Nih. Dia akan pusing. Yang pusing input shaft adalah turbine. Yang ini adalah turbine, yang ini impeller. Oke, jadi saya cabut dulu input shaft. Alright. Sekarang ini kita susun balik dulu. Begini. Alright, dia duduk begini. Alright. Ini namanya impeller. Proses awalan minyak ditendang untuk gerakan turbine. Menggunakan minyak saja, menggunakan minyak. Ya, ingat. Kuasa engine tidak dapat dihantar menggunakan kelas sahaja. Dia menggunakan kuasa engine untuk pusingkan turbine tadi. Turbine mana? Ini. Turbine. Jadi minyak di sini, tendang di sini. Ini berpusing. Bila dia tendang, dia return balik, dia melalui sini. Tendang balik, masuk sini. Jadi kunci starter ini adalah dia supaya tendangan minyak itu tidak berselera. Macam orang kencing lah, satu arah saja. Kalau tidak ada ini barang, berselera ini minyak. Tidak balik itu minyak dengan baik. So, kunci starter inilah adalah untuk mengarahkan satu aliran minyak supaya dia kembali pada arah yang satu arah, supaya cantik itu aliran minyak bahasa return. Ini tendang sini, dia keluar sini, baru balik lagi pergi sistem didinginkan balik bagian oil cooler. Jadi di dalam ini ada one way bearing. Masalahnya kereta ini sekarang kita coba tengok apa masalahnya dan apa kaitannya dengan push ASSE, auto start stop engine. Kenapa ada kaitan dengan torque converter boleh dia rosakkan? Kita tengok dulu efeknya apa yang terjadi. Satu, tengok bearing habis, dia makan. Tengok nih, habis, dia makan. Tengok badan sini pun dia makan. Nih, haus, hancur. Oke. Ketiga, kau tengok dia punya turbine, hancur. Turbine, tuh, habis, terkikis. Dia duduk begini. Dia kikis begini. Oke, nih. Gini. Nampak? Kan dia tutup begini, nah. Sorry, begini. Jadi, termakan di sini. Dia makan di sini, nih, nampak nih. Kameramen nampak? Habis, semua dia makan nih. Oke, ini impeller. Ini turbine. Ini stator. Ini stator, ini damper. Ya selalu damper nih, dia ada kelas di belakang. Dia kelas nih, bila ketika gear 3 ataupun gear 4, ya, ketika itu kuasa minyak tidak diperlukan sudah. Kenapa? Sebab damper sudah lock up. Ya selalu kita tengok dalam scanner, lock up begini dia akan pusing. Dia sudah, oke, saya kasih keluar dulu, ini saya kasih keluar. Ketika dia lock up, sekarang ini tidak diperlukan sudah kuasa minyak yang dilempar di sini pergi sini, tidak sudah diperlukan. Sebab sudah lock up ini barang. Dia satu kali jalan dengan engine sekali. Sebab di sini dia ada kelas. Tapi gear 1, gear 2 lock up tidak berfungsi. Ini dia ada kelas nih, kameramen. Sini nampak. Ini ada kelas. Jadi ketika gear 3 dan gear 4 dia akan lock up, tahan nih, dia akan pusing sehala dengan ini kuasa engine. Satu engine, gearbox pun satu. Tapi ketika gear 2 lock up tidak berfungsi. Ini sahaja tenaga yang dia pusing. Gini. Dia lock up begini. Oke, jadi kesan buruknya kaitan dengan apa yang saya mau cakap tadi tentang push start, auto start nih, apa orang bilang masalah dia sekarang. Bila kita dalam keadaan kan kita paksa ini torque converter begini. Kita akan paksa berjalan gini. Sekarang saya susun begini. Itu fungsi masalahnya yang ini. Ketika kita engine on, ini akan bersama dengan oil pump.
Pump di sini ini ada lekuk, ini pump, oil pump di sini. Ini input shaft, dia akan bersambung dengan turbine tadi. Nah, dia akan sambung begini. Jadi dia bila dia pusing begini engine tidak bersedia untuk bekerja dengan lebih keras. Kenapa? Dan kita tahan brake. Ketika start engine, RPM naik, torque converter akan tertahan nih. Dia mau bergerak tapi tidak boleh kita brake kan. Jadi apa jadi? Ini akan menjadi hasil akan jadi calar seperti ini. Biasanya bearing akan pecah. Mana dia punya bearing sudah tadi itu? Selalunya ada. Tapi ada juga yang tidak pecah. Bearing sini haus. Ini pun haus. Nampak nih. Ini haus. Nampak nih makan. Ini pun haus. Disebabkan oleh tekanan yang terlalu kuat secara berterusan. So, kereta ini dibuat Maxim. Coba kameramen tengok sana. Bukan kita memburukan Maxim. Tapi itulah realitinya. Selalunya rosak. Jadi sekarang ini kita tengok. Apa jadi? Itu yang pertama torque converter rosak. Yang kedua bahagian gearbox, kita tengok sini, tengok direct drum dia apa jadi? Direct drum dia makan, tuh. Kameramen boleh nampak kah? Nampak? Direct drum makan, apa ini calar? Nampak? Nah, calar nampak? Dah tahu dalam kamera nampak aja. Siapa tidak nampak? Bilang Piramli, jauh jodohnya. Jadi nampak ya? Oke, ini calar. Sebenarnya semua kereta pun ini normal. Tetapi dengan satu lagi masalahnya, ini orang ini memang tidak jaga minyak hitam, tidak jaga minyak eti. Kalau kita buka hari itu dia hitam ya. Ini kereta minyaknya hitam. Dan ini direct drum pun makan ya. Kita tengok makan. Tapi tidak ada push start, auto start pun sama juga ini makan. Dia direct drum ada 2 lapis ya. Ini 2 lapis, ini pun makan, nampak? Jadi minyak tidak dijaga. Kedua, keburukan push start button tadilah. Oke? Jadi 2 keburukan yang nampak sekarang. Saya tidak tahu lagi yang di dalam sebab ini perbincangan lebih kepada keburukan, 7 keburukan push start auto stop ya. Push start pula auto start stop engine ASSE. Oke, jadi hold dulu, tangan saya kotor. Oke, assalamualaikum. Kita sambung lagi ya. Part yang ke-6. Berapa menit sudah kameramen? 32 menit. Masya Allah ya Habibi ya Maulana. Oke, sekarang kita masuk apakah kelemahan 7 keburukan yang ke-6, yaitu masalah pembakaran minyak. Oke. Dalam sistem pembakaran minyak, betulkah dia jimat? Oke, kena ingat di dalam sistem combustion inline dia perlukan 3 unsur. Petrol, oksigen, dan juga api. 3M lah. Mesti ada api, mesti ada minyak, mesti ada bahan yang mau dibakar. Kalau ada macis, tidak ada kayunya, tidak terbakar juga, ataupun ada daun atau bahan yang tidak dibakar. Ada dua-dua, oksigen tidak ada pun tidak boleh. Soalan dia sekarang, dalam sistem engine, ketika engine itu mati, ketika engine itu mati, kita start, pembakaran berlaku pada mula-mula dengan yang sudah steady pergerakan idling, yang mana lagi kuat makan minyak. Pasti ketika mula-mula hidup, kalau kita perasan kereta, mula-mula hidup, dia akan naik sekejap RPM, betul? Ketika dia naik RPM, dia akan turun balik. Ketika naik RPM, minyak jalan ke, walaupun dalam milisekund, tapi minyak tetap juga akan kuat makan. Ketika on off. Pasal ketika kita on off, yang pertama sekali, RPM akan up. Minyak terbakar ikut RPM kah, ikut kilometer. Kereta statik, tidak jalan, dia off. Betul, ikut teori kebaikan dia, ada kebaikannya juga. Tapi kita cerita keburukan dia. Ketika mula-mula hidup, kereta mula-mula hidup lah kan. Mesti RPM naik sekejap dulu untuk steadykan itu idling. Ketika dia sudah ada ECT sensor cakap, oke, engine panas bosku, memanglah panaskan sebab jam. Baru dia turun, tapi proses dia naik itu, dia mengambil masa berapa milisekund. Milisekund, kalilah berapa kali dia naik turun ikut start off engine tu. Jadi RPM naik, kuat tak makan minyak? Kuat makan minyak tak tidak? Bila dia naik sekejap, walaupun milisekund, bukan second milisekund. Tapi berlaku kekerapan secara jangka panjang, minyak sebenarnya tidak jimat. Sebab bila kita start, dia naik dulu RPM. Baru dia turun balik sampai 1000, dia naik dulu 12. Dia akan turun balik pergi 1000 ataupun 980. Asal mana-mana engine, standard combustion inline, ECU sudah program. Bila kau start saya, dia naik dulu. Nanti dia tunggu arahan ECT sensor punya informer, dia cakap, oh panas engine bos, lajulah dia turun. Tapi kalau dia bilang ECT sensor sejuk, lama dia naik, ketika pagi-pagi terutamanya. Tapi ini kita cerita dia jalan jam. Tapi ketika kita start, dia akan naik dulu. Siapa perasaan kita start engine? Adakah kita start engine dia jatuh? Kecuali ISC masalah, tidak ada. Apa-apa kereta standard, dia akan naik dulu. Dia proses naik itu kuat tak makan minyak. Sebab RPM
Mananya R itu namanya rotation per minute, AC angle. RPM per minute, AC angle. Berapa tinggi RPM, begitulah kuatnya minyak. Mananya berapa besar pembakaran berlaku. Ketika kita stop engine, dia naik. Walaupun dia milisecond saja, tidak sampai 1 saat pun dia naik, dia turun balik, so engine panas. Tetapi proses itu mengambil pembakaran yang banyak, kerap. Pembakaran yang kerap. Minyak pasti akan terbakar lebih berbanding dengan kita steady siap berjalan. Sebab hukum fizik mengatakan bila kita mula, dia perlu tenaga lebih. Ketika kita mau bakar, AC angle perlu bekerja lebih, dibakar oleh compression tadi. Terbakar, tekan tu piston. Jadi proses nak bakar lebih itu perlu bahan bakar minyak tak? Perlu. Jadi RPM akan naik dulu, baru dia turun. Di situ akan makan minyak sebenarnya. Pasal mula-mula mau start dia mesti naik. Walaupun engine panas. Tapi cuma duration time-nya laju lah dia turun. Sebab engine tengah panas. Tetapi dia naik juga lah tidak? Dia naik. Soalnya sekarang ada naik ke tidak? Tidak ada orang start engine, dia start set dia tu 1.000. Tidak. Dia start saja, dia mesti naik dulu. Sama ada banyak atau sedikit, lama ataupun cepat, itu bergantung kepada suhu engine. Tapi dia akan naik kan? Bila dia naik, kuat tak makan minyak? Kuat makan minyak. Hari-hari begitu. Setiap saat kita stop engine, start ini, benda ini akan berterusan. Berapa kali? Daripada UA Indah Permai ke Kota Kinabalu mungkin lebih 20 kali. Start, off, on, off. Jadi bila dia begini terus naik, on, dia akan pun ikut sama. Jadi sebenarnya minyak tidak jimat di situ. Tidak jimat. Tidak jimat. Tapi ada kategori lain di slide sebelah saya, nanti saya akan bahas kebaikannya pula. Ada juga dia akan jadi jimat minyak, ada ketikanya dia tidak akan jimat minyak. So di sini saya tidak bersetuju mengatakan stop, start, engine adalah jimat. Tidak. Bergantung kepada situasi. Tapi kalau jamnya laju, tidak payahlah on-kan itu. Start, stop engine tuh. Start, stop engine, betul? Auto, SSI lah, auto, start, stop engine. Susah betul mau cakap. Jadi pokoknya RPM naik, itu satu. Kedua, ketika kita mula-mula hidupkan engine, kan, kita kena paham bahwa engine dia perlu pembakaran yang banyak ketika mula-mula sahaja. Jadi kalau dia start, walaupun dia panas, sebab ECT bagi tahu engine sudah steady mungkin 85 derajat Celcius, tapi dia pasti akan naik. Jadi itulah yang kita bahas, sebenarnya pembakaran tidak jimat. Malah kuat makan minyak, hidup start. Yang kedua, kenapa dia kuat makan minyak? Ketika kita mula-mula hidupkan engine, dalam keadaan engine RPM mula-mula hidup, dia akan pasti ya berlaku pertukaran gear rendah. Gear rendah terus secara berterusan. Tetapi kalau dia steady saja, memanglah mula-mula dia akan jadi gear rendah. Tetapi kekerapan itu berlaku pada yang start, stop. Memanglah kalau kita stop, memang dia akan jatuh di gear rendah. Tetapi kekerapan dia begitu akan mempengaruhi tadi masalah pada sistem gearbox tadi itu. Start, stop. Jadi beban itu akan kuat. Oke, jadi kita refer kepada masalah pembakaran minyak sebenarnya tidak jimat. Ya. Tapi tidak jimatnya bergantung kepada duration time kita berhenti. Tapi kalau lama dia jam, oke. Itu jimat. Tapi kalau dia sekejap-sekejap jam, dah sampai 10 saat, on lagi, sampai 10 berapa saat saja, on lagi, bagus, tidak payah kasih on. Lagi kuat makan minyak. On off. Benda yang dibakar mula-mula pasti lebih kuat makan minyak. Berbanding dengan yang dia sudah standby idling dia. On off tuh pasti lebih kuat. Start, dia bakar lagi. Start, dia bakar lagi. Dia disebut sebagai kehilangan kuasa di dalam combustion inline. Oke, seterusnya, masalah yang seterusnya ialah ASSI juga adalah masalah alternator. Oke, alternator ini fungsinya dia akan bekerja keras. Oke, kita kena ingat, yang memusingkan engine adalah flywheel bersambung dengan starter. Untuk memusingkan starter, dia perlukan bateri. Untuk mendapatkan current bateri pula, power bateri, perlukan alternator. So kita bahas sekarang. Alternator, ketika kita crank banyak kali, alternator bekerja keras untuk dia running. Di dalam alternator dia ada 4 unsur utama. Dia ada rectifier. Rectifier menukarkan arus AC to DC. Lepas tu ada lagi regulator, yaitu mengawal current arus dia kores macam mana pun, dia mesti 13.5 ataupun lebih kurang something 13 hingga 14.8 voltage. Jadi kalau kita race lagi laju, boleh tak dia naik pergi 15, 20, 30? Boleh kalau regulator itu rosak. Mananya dia high voltage. Jadi sebab itu bila kita tengok voltage yang baru-baru dalam video saya yang lain tuh, tinggi voltage-nya sampai 60 volt. Putus tuh pius. Nasib putus kalau enggak rosak.
electrical. Sebab electrical dalam ni dia hanya 12 watt saja. Jadi fungsi regulator ini adalah untuk mengawal current tadi. Walaupun kores berapa laju pun tetap dia akan hantar 14.8 watt. Dari 13.5 normal hingga ke 14.8. Jadi regulator ini berkait rapat dengan karbon. Jadi dalam kereta ini ada karbon. Dan seterusnya karbon inilah akan membangkitkan medan magnet. Sebab alternator tidak boleh charge kalau tidak ada medan magnet. Ingat, jika kita belajar sistem electrical punya teori, untuk menghasilkan elektrik perlu ada medan magnet. Dan medan magnet itu ada dua. Satu medan magnet buatan, satu lagi medan magnet semula jadi. Medan magnet semula jadi yang besi berani itu yang dekat speaker itu tidak payah ada arus itu, dia tetap melekat. Tapi kalau buatan ini kena ada arus positif ataupun neutral ataupun live, baru dia medan magnet itu terhasil. Jadi masalahnya sekarang apa kaitannya dengan auto start engine? Oke, ketika bateri punya CCM menurun atau ampere-nya menurun, siapa yang cas? Alternator. Alternator kena bekerja keras bila sudah diguna, betul? Oke, sekarang kita tengok. Ini alternator. Oke, ini alternator. Kita tengok alternator. Di dalam alternator ni kita tengok wire ni. Coba kameramen. Oke, ini untuk iris ya. Iris ini adalah iris dia satu pin saja. Tapi normal punya alternator dia 2 pin. Sekejap hold dulu saya ambil alternator 2 pin. Alright, ini sekarang alternator 2 pin. Normal alternator 2 pin, ada 3 pin, ada 4 pin. Tak kisahlah apapun pin, tetapi satu pin ini mesti ada daripada kunci positif. Ini daripada positif ini kunci. Ada satu lagi pingi mentol. Lampu bila dia start engine dia running, dia akan lampu logo bateri dekat meter akan terhapus. So di dalam ini dia ada positif. Positif ini adalah pembangkit kepada medan magnet tadi. Dan medan magnet ini dihubungkan menggunakan karbon. Di dalam ini adakah karbon? Kita tidak nampak ya. Di dalam ini ada karbon. Karbon ini dia punya panjang macam starter, lebih kurang ini juga karbon starter ini, lebih kurang begini. Cuma dia ada 2 sajalah. Nah, dia 2. Kalau ini alternator dia 2 karbon, satu positif, satu negatif di dalam sini. Nah, jadi positif ini dia akan antar ke sini. Di dalam medan magnet ini akan terhasil dan dia bila dia pusing dia akan menghasilkan cas, dan cas itu akan dihantar ke mana? Ke sini bontot dia nih. Nih, ke sini. Untuk ini ke sini. Nah, diantar ke bateri, ini ke bateri. Nah, ini ke bateri, dia masuk current, di sini ada karbon. Nah, karbon ini bersambung dengan regulator. Jadi karbon inilah yang kita cakap yang pandai habis. Bila dia start, dia bekerja lebih, dia kena hantar current lebih. Nah, jadi current lebih itu dia bergantung kepada siapa? Bergantung kepada karbon tadilah. Nah, jadi kalau bateri dia weak, dia akan hantar nih alternator bekerja lebih keras. Sebenarnya kalau ikut betul-betul, alternator tidak akan bekerja keras sekiranya bateri jarang diguna. Sebab ingat, bila voltage melebihi yang sepatutnya, otomatis regulator akan cut off itu current ke bateri tadi. Oke? Jadi ingat, rectifier saya ada bahas AC to DC, ini tugas dia. Ini fungsinya regulator control current. Coil medan magnet. Nah, karbon adalah untuk medium. Medium positif dan negatif. Nah, jadi ini ada di dalam. Jadi yang kita report sekarang ini, bila regulator itu bekerja, bila dia detect itu cas bateri kurang, dia otomatis akan sambungkan itu orang bilang cas. Nah, sebab regulator akan kawal current, tapi menggunakan karbon tadi. Dia akan rilis positif, negatif. Dia akan rilis ke tidak rilis. So dia kawal itu positif. Dari kunci masuk ke regulator ke karbon. Karbon seterusnya ke medan magnet tadilah untuk membangkitkan kuasa elektrik tadi. Jadi bila kekerapan tu banyak dipakai, jadi maknanya karbon pun banyak dipakai. Jadi karbon yang panjang begini, dia akan lama-lama memendek dalam jangka masa yang panjang. Bukan kau pakai hari ini dia nih. Jadi keburukannya ada 7. Masalah alternator bekerja lebih. Bukan rosak ya, bekerja lebih keras. Sebab bila kita crank, cas kurang dia akan cas. Jadi dia akan bekerja lebih, dan untuk bekerja lebih dia perlukan karbon tu bekerja terus. Karbon tu panjang dia akan menurun. Sebab bila ada arus elektrik dihantar oleh regulator pula dapat daripada kunci dah positif, hantar ke regulator akan hantar current positif ke karbon. Karbon tu akan menurun. Otomatis dia akan memendek sebab dia akan orang bilang karbon pandai menurun, memendek dia. Jadi kesimpulannya 7 keburukan yang menggunakan auto start engine ASSE. Mananya
Banyak keburukannya kan tidak? Kita tengok pula kebaikannya. Oke, apakah kebaikannya? Jadi kalau begitu kenapa dicipta? Sebenarnya kereta ini tidak salah, di teknologi ini oke. Semuanya penjimatan, semua penjimatan minyak. Penjimatan minyak ini bermula daripada sistem EFI diperkenalkan. Tidak lagi jimat minyak, dicipta lagi sistem apa lagi? EFI tidak jimat lagi, dicipta lagi twin cam. Cipta lagi twin cam, tidak jimat lagi, keluar lagi VTEC. VTEC tidak jimat lagi, keluar lagi kalau di Maybach, di Mitsubishi. Kalau di Toyota iVTEC atau iVTEC pula apa? VBT ataupun VBTi. Semua pasal jimat minyak. Tidak jimat lagi, dicipta lagi EGR, exhaust gas recirculation. Tidak jimat lagi, dikacau, diubah lagi gearbox AT ke mana? Ke CVT. Tidak jimat lagi, combine lagi kepada CVT, lahirlah itu CVT dengan juga AT, lahirlah apa namanya, Pro 2 apa yang guna double ni? Atiba. Keluar lagi Atiba. Tidak jimat lagi, gabung lagi hybrid dengan combustion inline. Tidak jimat lagi, janganlah pakai kereta bah. Keluarlah ini auto start. Jadi auto start ini sebenarnya jimat minyak jika penggunaannya betul. Jadi kelemahan dia sekarang adalah kenapa perlu dicipta ini sebenarnya untuk memudahkan ketika kita jam. Ini kebaikan dia. Ketika kita jam, kalau kita start direct normal di kereta tidak boleh start. Tidak boleh start kalau kau bawa auto, bawa kau start pakai tangan ataupun start tidak akan hidup. Tetapi bila ada kemudahan ESS ini dia boleh start walaupun PGD. Dia boleh, jadi memudahkan kita jangka pendek, jangka panjang jangan diamalkan. Itu sebenarnya dia memudahkan kita jangka pendek saja, jangka panjang tidak boleh sebab dia akan efek pada 7 tadi itu. Oke, itu kebaikan memudahkan pengguna ketika jam. Sebab kalau kita bawa PGD, kita start tidak boleh kalau normal. Tapi kalau ada auto start dia boleh start sendiri. Kita lepas brake dia akan on sendiri. Tapi keburukannya banyak. Oke, jangka pendek boleh, jangka panjang tidak boleh. Oke, kedua penjimatan minyak, betul. Tujuan dicipta sebab combustion inline dibakar minyak. Ketika injin mati, ada tak minyak dibakar? Tidak dibakar. Tetapi kena ingat, untuk jangka pendek sahaja. Jangka pendek untuk diguna ini ESSI ini. Tapi kalau jangka panjang tidak baguslah sebab dia akan efek pada 7 barang tadi. Jangka pendek boleh, tetapi menjimatkan minyak ketika bila? Ketika 5 saat. 5 saat ke atas. 5 saat. 5 saat ke atas ini baru 1 minit mati lagi. Baru 1 minit asal jam saja mati lagi. Tidak jimat minyak pasal ketika dipaksa injin berkeras pada mula-mulanya itu akan bilang orang ialah RPM naik dulu sebab dia mau tembak banyak minyak sebab benda yang statik, benda yang belum bergerak, benda aci angle tu crankshaft belum bergerak, kita mau gerakkan dia perlu compression. Compression dihasilkan melalui tadi tindak balas 3 tadi. Angin, oksigen, api dan juga petrol. Jadi 3 ini bergabung baru boleh tekan piston, piston itu akan tolak aci angle ataupun crankshaft. Crankshaft itu akan pusingkan flywheel dan flywheel akan gerakkan input shaft gearbox, input shaft gearbox akan teruskan differential terus ke drive shaft dan seterusnya ke tayar. Jadi jelas Jadi bagaimana pergerakan. Tapi kalau mati injin, itu sebab saya kata tadi, dia jimat ketika 5 saat ke atas. Tapi kalau sikit-sikit mati, tidak bagus. Dia akan menyebabkan kuat makan minyak lagi. Sebab ketika bakar permulaan tu, dia akan nyerat. Tapi kalau kita sampai 1 minit, oke lah. Tapi kalau baru 2 saat, 1 saat, mati lagi. Waktu asal jam saja, mati lagi. Jadi agak sukar sikit. Jadi kalau dia ubah sikit sistem auto start ni lebih ada timer yang lebih panjang, oke. Maksudnya kalau kita lebih daripada mungkin 50 saat lah, 50 saat mungkin begitu lama kan, dikasih matilah sebab ialah tidak dipakai. Tapi kalau dia bawa 5 saat mati, 5 saat mati, itu bukan lagi merosakkan banyak lagi efeknya yang lain. Tapi kalau dia detect, ada sensor mendetek, dia tengok komponen-komponen lain selain daripada termistor aircon, sebab kalau aircon panas otomatik engine akan running untuk kita panas lah kan. Tapi kita cerita sekarang ni aircon masih sejuk, tapi kalau boleh matikan enjin bila ketika orang bilang lebih daripada 5 saat ke atas. Itu jimat minyak. Jangan sikit-sikit mati, nanti beban. Jadi kesan efeknya ada memang jimat minyak karena apa? Enjin mati. Ini enjin 3 piston. Ini bakar. Dia tolak ini piston sini. Ada crankshaft. Ini crankshaft. Ini piston. Dia tolak. Bila dia bakar, dia tolak. Bila tiada pembakaran, jimatlah minyak. Tetapi kekerapan, tidak sampai berapa saat, akan merosakkan enjin itu jangka panjang. Jangka pendek,
boleh pakai, jangka panjang tidak digalakkan pakai. Oke, jelas ah? Dan yang seterusnya sebenarnya tujuan dicipta ini barang sebenarnya untuk mesra alam. Sebab ialah untuk mesra alam sebenarnya banyak cara kerajaan mengawal kendaraan yang dijual di pasaran. Satu, kalau boleh tidak ada asap lah kalau boleh. Jadi terlahirlah mungkin hybrid, terlahirlah EV. Tapi kelebihan EV pula ada kebaikan, ada keburukan. Hybrid pula tak semua orang mampu, EV pun sama. Oke, sebab belum sampai lagi masanya. Jadi sekarang kekal juga combustion inline sebab ketika pembakaran berlaku, dia ada karbon monoksida yang banyak. Jadi kalau dia matikan injin, dia lebih mesra alam. Tetapi ada cara lain tak? Yang mana 7 kesan buruknya ini, 7 tadi ini, daripada masalah gearbox, masalah bateri, injin mounting, aircon masalah. Ada tak cara mesra alam? Ada, itu yang kita lihat sekarang. Ada EGR, ada catalytic converter, ada lagi bahan-bahan yang mana di recycle balik, disebut sebagai EGR lah, ataupun orang bilang tadi mesra alam. Jadi sekarang ini untuk mesra alam yang terakhir, sebab dasar kerajaan mau kita punya persekitaran ini lebih aman daripada asap. Jadi orang bilang bagus dikasih mati sih kalau terlampau lama, sebab kereta tidak berjalan. Kan? Better kita kasih mati injin. Tetapi kesan buruknya ada 7. Jikanya berlaku pada masa yang terlalu singkat, tapi kalau panjang oke. Oke, jadi tujuannya utama di kebaikannya adalah mesra alam. Jadi 3 tolak 7, banyak lagi keburukannya daripada kebaikannya. Oke, jadi kamu pilihlah mana satu yang kamu mau. Kalau saya secara pribadi, off-kan saja. Oke, kalau mau jimat, banyak lagi cara lain, tapi jangan gara-gara kita mau tolong 3, tapi 7 kita dapat keburukannya. Macam ini gearbox si kawan ini, dia pakai auto start ya. Akhirnya, selalunya saya overhaul gearbox, tok converter jarang rosak. Ini kita ganti 1 biji baru. Tak kira lah baru ke apakah, pokoknya 1 biji lah. Ya selalunya kita servis, ganti komponen di dalam. Sekarang tidak boleh ganti sudah. Dia punya turbine rosak sudah. Tengok, turbine dia 1 kali lagi. Nah, ini turbine makan. Ini pun makan, nampak nih. Habis semua nih. Kasih place dia, Mira. Oke, nampak makan semua nih. Gara-gara inilah saya buat konten ini, sebab ownernya ada tanya, kenapa itu bang boleh rosak tok converter? Sebenarnya tok converter boleh rosak banyak punca. Satu daripada push start button tadi itu, push start button ASSI tadi. Yang kedua, minyak lambat tukar. Yang ketiga, pemanduan. Saya bahas nih ASS ini sebab dia banyak keburukannya. Jadi saya bahaslah alang-alang kena tok converter Saga Beza tadi ini kena 1.3. Bukan setakat direct drum makan, tetapi dia punya tok converter pun tidak boleh pakai sudah. Oke, terpaksa ganti 1 biji baru. Tidak boleh servis. So itu saya perkongsian saya hari ini, yaitu 7 keburukan auto start ASSI dan 3 kebaikan di sini saja. Jadi saya tidak boleh tidak jujur dengan diri. Dia ada kebaikan, dia juga ada keburukan dia. So pilihan di tangan Anda. Jadi apa yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja konten hari ini. Apa yang buruk itu adalah kelemahan saya sendiri. Mohon maaf jika terlalu panjang. Yang penting jangan lupa subscribe, share, dan komen. Jika juga Anda menghadapi masalah-masalah seperti si kawan ini, dan juga masalah berkenaan dengan kendaraan, dan juga mungkin Anda ada button ASSI ini, bolehlah di-off-kan jika mau. Dan pilihan di tangan Anda. Oke? Sekian. Assalamualaikum. Thank you. Bye-bye.